أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر. Jadi itulah ya cuplikan Muhammad Al-Fatih. 23 tahun itu bisa memberikan influence, pengaruh pada tingkat global dan merontokkan benteng Konstantinopel yang sudah dimulai dirintis penaklukannya oleh sahabat Rasulullah ya sejak zaman Muawiyah, termasuk Abu Ayyub Al-Ansari yang dulu waktu hijrah Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan dalam usia 80 tahun pada usia yang senja Abu Ayyub ikut para mujahidin sampai ke benteng Konstantinopel yang kemudian 800 tahun kemudian Abu Ayyub wafat di tepi benteng itu dalam usia 80 tahun, sudah masih berjihad, usia senja tetapi tidak pensiun, masih memberikan segalanya yang terbaik untuk Islam. Dalam usia 80 tahun berusaha menjebol benteng ibu kota Romawi Timur yaitu Konstantinopel, dan pada masa 800 tahun kemudian di masa Muhammad Al-Fatih yang saat itu menjadi komandan pasukan 200.000 mujahidin mengepung benteng Konstantinopel, jatuhlah benteng itu pada 1453 abad pertengahan abad 15 dalam usia 23 tahun, dan Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian menjadi imam sholat Jumat yang pertama di Masjid Hagia Sophia. Dan konon sejak remaja Sultan Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sejak remaja hingga dia menjadi imam sholat di Masjid Hagia Sophia setelah Konstantinopel dibuka, ditaklukkan oleh pasukan pimpinan Muhammad Al-Fatih. Jadi pada usia 23 tahun Atta Halilintar berhasil mengguncangkan dunia per-YouTuber dengan menjadi YouTuber terbesar di Asia dengan subscriber sekarang 25 juta subscriber, dan pada usia 23 tahun dia sudah memiliki influence ke 5 benua dan berhasil sebagai seorang anak muda 23 tahun dia membeli rumah dengan uangnya sendiri senilai 30 miliar di Pondok Indah. 30 miliar apa 3 miliar? Kayaknya 30 miliar ya. Pondok Indah kok 3 miliar, nggak mungkin ya, 30 miliar ya. Dan kemarin melangsungkan pernikahan dengan Aurel Hermansyah. Pertanyaannya, apakah Atta Halilintar sejak remaja hingga usia 23 selalu istiqomah menegakkan sholat tahajud sebagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih, sehingga pada usia 23 sudah bisa memberikan pengaruhnya pada dunia? Apakah sejak malam pertama perkawinan itu esok paginya Atta Halilintar sholat subuh berjamaah di masjid di Pondok Indah? Kalau memang di Pondok Indah, saya nggak tahu tinggalnya di mana setelah melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles itu. Apakah pejabat-pejabat kita sholat subuh berjamaah di masjid? Apakah Menteri Pertahanan Prabowo sholat subuh di masjid? Hari ini saya sholat subuh di masjid, tapi nggak ada jamaahnya. Tumben hari ini nggak ada makmum, saya sendirian. Pada kemana ini?
mungkin mereka semua itu ya makmum yang biasa sholat sama saya itu mungkin ya terlalu larut dalam menganalisis ya, mengamati perkembangan politik yang carut marut di Indonesia ini sampai malam buka YouTube sehingga subuhnya ketinggalan semua. Yang bapak-bapak sholat subuhnya di rumah, harusnya kan di masjid ya. Umar bin Khattab itu selalu ke masjid sampai dia terbunuh menjadi syahid di Masjid Nabawi pada usia 63 tahun. Jadi dia sejak masuk Islam umur 40 berapa itu? Umur 33 sampai umur 63 40 tahun. Umar bin Khattab selalu sholat berjamaah di masjid dan wafat ditusuk oleh musuh Islam saat dia menjadi imam sholat subuh. Pertanyaannya, apakah pejabat-pejabat kita yang muslim sholat subuh di masjid? Nanya kan nggak apa-apa, saya juga sholat subuh di masjid gak ada jemaah. Jadi imam, saya azan sendiri, jadi imam sendiri, nggak ada makmum. Ya begitulah tantangan dakwah di Indonesia itu besar. Di kampung ini 2 anak saya, yang satu hilang belum pulang sampai pagi, yang satu larut ya main HP sambil tiduran dan sampai larut malam. Paksa waktu saya mau berangkat sholat itu saya bangunkan, gitu. Pulang sholat di masjid saya bangunkan. Jadi sholat subuhnya telat kira-kira 40 menit atau setengah jam. Apakah pejabat-pejabat politik kita, menteri-menteri yang Islam itu sama kesiangan juga sholat subuhnya seperti ya dong, evaluasi ya. Gitu mau makmur, gitu mau ditolong Allah, Indonesia makmur gimana? Tolonglah Allah, maka Allah akan menolong kita. Tinggal tolonglah Allah, maka Allah akan menolong kita. Mereka ketinggalan, atau suaranya nggak masuk ya. Sunaya di judul videonya, apakah judulnya apa yang seru ya? Malam pertama Atta Halilintar dan masjid. Nggak enak judulnya ya. Saya Dr. Donat dari Baru YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kalau katanya sholat di Masjid Jogokarian di Jogja subuhnya seperti sholat Jumat, waduh cakep, gimana caranya itu ya? Sholat subuhnya itu jamaahnya penuh katanya. Kata Pak Ade Fahrul yang 2 kali ke sana. Ade Fahrul teman saya, dosen BINUS ya, dan juga dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam di Persatuan Islam itu. Penuh katanya. Tapi kalau musola saya kosong. Susah dakwah tuh ya. Ya udah, kita memperbaiki diri sendiri dulu ya. Habis itu memperbaiki keluarga yang nggak susah, yang repot juga memperbaiki keluarga. Gitu, memperbaiki negeri, benerin bacaan Al-Fatihah sendiri, baru jadi pejabat politik. Fatihahnya belum bener, udah jadi pejabat politik, jadi anggota DPR nggak sholat, jadi bupati nggak sholat. Gimana Indonesia maju? Jadi menteri subuhnya kesiangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin, nggak usah komentar yang aneh-aneh. Koreksi kita masing-masing. Sholat subuhnya siangan apa enggak hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.